Bapak Dio, dipersilahkan. Terima kasih Pak Wicak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan rekan-rekan sekalian, nama saya Dio Fadilah, founder dari Partsol.co, rekan dari Bapak Rizky Wicaksono. Di sini saya bertindak sebagai moderator pada hari ini. Tentunya hari ini sudah pada mengetahui acara di bawah hari ini adalah strategi untuk menempuh studi di masa pandemi yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Ari Destianto. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa yang masih belum mengetahui siapa sih Mas Ari ini atau Pak Ari ini adalah. Nah, akan saya jelaskan bahwa Mas Ari ini memulai studi di Teknik Industri Universitas Indonesia tahun 2009 dan kemudian melanjutkan masa studinya juga di TIUI dengan mengambil magister di TIUI dan kemudian dilanjutkan ke TU Delft di Belanda untuk melanjutkan studi PhD-nya di sana. Nah, tentunya beberapa dari rekan-rekan di sini sudah mengetahui bahwa Mas Ari ini sudah malang melintang di dunia training dan dunia pengembangan diri. Nah, Mas Ari ini juga memiliki suatu lembaga yaitu Cerdas Mulia Institute dan lembaga training Signifier Games. Mungkin bisa dilihat-lihat tuh, di kepo-kepoin lah di LinkedIn Mas Arinya sendiri. Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa saya serahkan langsung ke Mas Arinya. Mas Ari, dipersilakan Mas Ari. Baik, terima kasih Pak Dio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di sana ya di Indonesia dan selamat pagi kalau di sini waktu Belanda. Baik, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dio dan juga terima kasih Pak Wicak ya atas undangannya pada kesempatan hari ini. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat semuanya dan ini sekaligus untuk mengecek apakah suara saya sudah bisa terdengar. Cukup jelas? Jelas. Jelas, baik. Terima kasih Pak Wicak. Ya, alhamdulillah rekan-rekan semuanya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya diundang oleh Pak Wicak dan Pak Dio nih sebagai founder dari Partsol. Jadi mereka memiliki pemikiran bahwa di tengah pandemi ini kita juga harus menjadi part dari solusi gitu ya, bagian dari solusi. Jadi bagaimana sih caranya agar kita setidaknya di tengah pandemi yang mungkin kita sekarang masih belum tahu ya kapan berakhirnya, tapi kita bisa memberikan sesuatu setidaknya untuk Indonesia, untuk dunia, walaupun kontribusi itu kecil, tetapi itulah yang bisa kita lakukan dan kalau misalkan kita bisa melakukannya, kenapa kita tidak mulai? Dan senang sekali, dan ini ternyata bisa menjadi suatu hal yang konkret, di mana minggu kemarin sudah ada pelatihan atau webinar juga ya yang lebih ke bidang engineering. Kalau sekarang kita akan masuk ke bidang yang lebih umum, yaitu adalah tentang pengembangan diri. Dan terkait dengan bagaimana kita studi di tengah pandemi ini. Dan rekan-rekan semuanya, izinkan saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Moderator. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membuat sesi yang lebih interaktif. Dan kemarin sebenarnya tidak menyangka juga bahwa yang daftar itu bisa sampai lebih dari 200 ya, sekarang 290. Dan kemungkinan besar mungkin akan ada lagi yang lain yang akan menyusul. Namun saat ini saja udah 53 orang sudah sangat luar biasa. Apalagi dengan posisi saya yang ada di luar sekarang dan masih bisa berbagi kepada rekan-rekan semuanya itu suatu nikmat yang sangat luar biasa. Dan saya mohon izin kepada rekan-rekan semuanya, seperti yang rekan-rekan tahu ya, saya panggilnya rekan-rekan aja teman-teman, karena yang pesertanya ini sepertinya sangat beragam gitu. Jadi ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang kemudian dari pegawai negeri, ada yang sudah bekerja dan lain sebagainya. Nah ini karena ini saya panggilnya rekan-rekan. Dari rekan-rekan sekalian, karena seperti yang rekan-rekan tahu, kita masuk ke sini dan kita memberikannya secara free, tapi saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik sebisa mungkin ingin memberikan yang terbaik. Jadi bukan hanya walaupun ini free, tapi bukan berarti ini materinya gratisan. Dalam artian adalah sebenarnya ini materi yang bisa ecek-ecek ya, bisa kita tabukan di internet dan lain sebagainya. Tapi memang ada bagian yang
jika orang tidak ikut webinar ini, itu mereka nggak dapat experience-nya, nggak dapat pengalamannya. Dan oleh sebab itu, saya berharap bagi rekan-rekan yang walaupun datang ke sini gratis, kita membuatnya ini secara gratis. Alhamdulillah rekan-rekan juga datang tepat waktu, sangat luar biasa. Namun saya mohon izin, rekan-rekan setidaknya memegang dua hal, setidaknya dari saya. Kalau tadi Mas Wicak sudah memberikan peraturan, kalau saya ada dua hal yang ingin saya sarankan kepada rekan-rekan agar materi kita, sesi kita kali ini bisa mendapatkan, kita semua bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Dua hal itu adalah, yang pertama adalah fokus. Yang saya maksud dengan fokus adalah, bagi sahabat semuanya, rekan-rekan semuanya yang saat ini sedang mengikuti seminar, kita tahu bahwa webinar ini, kita tahu kita terkoneksi dengan internet, dan saya tidak bisa melihat apa yang sedang rekan-rekan buka sekarang. Apalagi yang mungkin tidak menyalakan kamera, gitu ya. Bisa jadi saat ini rekan-rekan sedang membuka browser, sedang membuka Facebook, sedang membuka Netflix bahkan, saya nggak tahu. Gitu. Karena ini adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Browser itu hanya ada jaraknya 1 klik ya di layar komputer kita atau di layar handphone kita. Dan oleh sebab itu, bagi sahabat yang bisa fokus untuk saat ini, dalam artian sedang tidak ada kegiatan lain yang memang betul-betul fokus mengikuti webinar ini, saya mohon untuk bisa betul-betul hanya fokus pada apa yang saya sampaikan. Itu yang pertama. Jadi agar kita maksimal, jadi kesepakatan pertama yang saya minta dari rekan-rekan sekalian, walaupun ini adalah acara yang gratis, teman-teman tidak memberikan pengorbanan tertentu, terutama secara materi, namun agar semua bisa menjadi maksimal, setidaknya experience yang didapatkan maksimal, maka saya mohon untuk rekan-rekan bisa fokus dan menghilangkan semua distraksi yang mungkin ada di sekitar teman-teman semuanya. Entah itu adalah tadi ya, efek dari internet, Facebook, email, browser, itu yang pertama. Yang kedua, setelah fokus adalah yang saya minta dari rekan-rekan adalah untuk berpartisipasi aktif. Nah ini yang mungkin akan cukup berbeda dibandingkan dengan seminar-seminar atau webinar yang rekan-rekan pernah ikuti. Jika biasanya adalah yang menyampaikan itu secara satu arah adalah pembicaranya, langsung menyampaikan secara satu arah kepada rekan-rekan semuanya. Namun pada kesempatan kali ini, agar sekali lagi, experience yang didapatkan itu rekan-rekan dapatkan di sini tidak didapatkan di tempat lain, dan orang yang tidak ikut webinar ini tidak mendapatkan experience ini, saya mengharap rekan-rekan bisa berpartisipasi aktif karena ada beberapa kegiatan yang sudah saya rancang yang mudah-mudahan berdasarkan pengalaman saya sebagai dosen, berdasarkan pengalaman saya sebagai trainer pengembangan diri, partisipasi aktif akan sangat membantu kita dalam belajar, lebih ingat, lebih masuk materinya, dan lebih paham. Dan bahkan kita jadi lebih bersemangat setelah mengikuti webinar ini, kita memiliki semangat untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita ketahui dalam diri kita sendiri. Jadi, dua hal yang saya minta untuk rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah fokus, hanya fokus pada apa yang akan kita lakukan hari ini, insya Allah 1 sampai 1,5 jam. Yang kedua adalah partisipasi aktif. Jika misalkan bisa untuk meningkatkan experience, kalau misalkan rekan-rekan memiliki koneksi internet yang bagus, bisa dinyalakan videonya, jika itu memang tidak membuat koneksinya menjadi jelek gitu ya, karena beberapa kasus ada beberapa kalau misalkan dinyalakan videonya, malah justru jadi nge-lag dan jadi loading dan lain sebagainya. Tapi jika rekan-rekan memiliki koneksi internet yang bagus, kita bisa bertatap muka sekarang. Saya dengan Pak Dio, dengan Pak Wicak nih ada di hadapan saya, ada Mas Widiananto nih ya, ada menyalakan kamera, ada Mas Irfan Kemal nih, saya juga udah kenal nih kayaknya ya. Jadi ada beberapa yang udah familiar juga. Ketemu lagi, Masya Allah, bisa silaturahim lagi dengan teman-teman semuanya. Nah, kalau tidak mengganggu koneksi, kita bisa bertatap muka seperti ini. Karena nanti walaupun screen saya pakai dual screen, jadi walaupun screen itu nanti akan menampilkan PPT yang akan saya tampilkan, tapi saya juga akan tetap melihat teman-teman semuanya di sini. Ya, ini kayak ada Mbak Intan, selamat datang, Mbak Irma, ya, Mbak Erwita, Mbak Noni, dan lain-lain. Saya bisa melihatnya, jadi senang sekali kita bisa bersilaturahim langsung, yang mungkin biasanya ketemu sama saya di YouTube atau di blog, atau biasanya mungkin baru ketemu sekarang, kita bisa bertatap muka. Baik, itu saja. Nah, ya kecuali yang banyak menguras data ya, jadi saya tidak mewajibkan yang menguras data. Sekali lagi, yang koneksi internetnya bagus,
yang koneksi internetnya unlimited ya, yang tidak terbatas pada kuota bisa ditampilkan. Tapi bagi yang tidak, saya paham betul karena memang secara infrastruktur kita berbeda-beda, jadi silakan disesuaikan. Jadi yang memang memungkinkan saja ya, tidak diwajibkan juga. Baik. Bismillah, kita akan mulai, sahabat semuanya. Saya akan mulai share screen yang akan saya tampilkan. Sekali lagi, walaupun saya share screen, tapi saya juga tetap menampilkan ini ya teman-teman semuanya. Nah, ini insya Allah kita akan membahas ya, apa yang akan kita bahas di Partsol Webinar Series pada kesempatan kali ini adalah bagaimana strategi menempuh studi di masa pandemi. Dan di sini nanti tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Dio, dan saya juga akan memperkenalkan tadi sedikit ya dari pendidikan sudah ada jelas. Saya latar belakang dari Teknik Industri Universitas Indonesia, saya juga dosen di situ dan saat ini sedang tugas belajar sebenarnya sebagai bagian dari pengembangan diri seorang dosen untuk melanjutkan kapasitas. Saya mengambil S3, PhD di Delft University of Technology di Belanda. Dan kalau misalkan ada teman-teman di sini yang juga sedang berjuang, mungkin berniat ya untuk kuliah di luar negeri dan sedang berjuang misalkan untuk mengambil beasiswa LPDP, saya juga bisa kuliah di sini karena Indonesia. Jadi itulah yang membuat saya ketika diajak untuk event-event seperti ini, karena saya bisa datang ke Belanda itu karena Indonesia, karena dari rakyat, karena dari pemerintah yang memberikan kesempatan. Jadi saya tidak akan mungkin menolak dan tidak bisa menolak jika ada kesempatan gitu. Ketika diajak, Mas, boleh nggak sharing? Ya, karena ini adalah semua dari Indonesia, saya akan kembalikan kepada Indonesia. Dan saya adalah penerima award di LPDP, tepatnya di PK 140 angkatannya. Jadi nanti kalau ada, mungkin ada teman-teman yang udah awardee tapi belum berangkat, atau ada teman-teman yang sedang berjuang untuk mengambil beasiswa LPDP, nah kita nanti akan jadi satu keluarga tuh di LPDP, PK 14, di LPDP ya, gitu. Nah ini makanya saya sangat senang sekali, dan aktivitas saya selain PhD candidate, saya juga adalah seorang tenaga ahli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dosen dan juga blogger ya, dan YouTuber juga di arirahmawan.net terkait dengan materi-materi pengembangan diri. Jadi memang walaupun saya engineer, tapi kalau materi pengembangan diri materi-materi yang saya berikan di video itu cenderung atau di blog bukan tentang engineering. Kalau engineering itu di kelas gitu ya. Jadi kalau misalkan mau materi-materi engineering bisa ke Teknik Industri UI, tapi kalau materi-materi yang saya berikan secara umum itu biasanya pengembangan diri. Nah, makanya termasuk yang hari ini saya tidak memberikan materi-materi engineering, walaupun saya dari engineering dan itu yang saya berikan lebih sifatnya general atau umum. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan, karena tadi sudah sepakat ya bahwa akan fokus dan akan berpartisipasi aktif, maka saya meminta partisipasi yang pertama dari rekan-rekan itu. Nah, sekarang baru boleh buka browser ya. Buka browsernya yaitu adalah ini. Buka menti.com, kemudian masukkan nomor kode ini 6033313. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di sana. Karena kita ingin mengetahui sebenarnya siapa aja sih yang hadir pada kesempatan kali ini, dan agar kita tahu sebenarnya pada level apa nih sekarang tingkat studi teman-teman semuanya. Apakah masih ada yang belajar, apakah sudah sedang S1 misalnya, sedang menjadi mahasiswa aktif S1, atau sedang menjadi mahasiswa aktif S2, atau baru niat misalnya menjadi mahasiswa S2, atau baru niat menjadi mahasiswa S3 gitu. Silakan diisi terlebih dahulu dan kita akan lihat respon dari teman-teman, dan respon ini bisa saya tampilkan juga. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat responnya gitu ya. Nah, ini saya tampilkan di sini. Nah, kelihatan ya di layar, kita akan lihat. Coba nanti, sehingga nanti teman-teman bisa, rekan-rekan yang ada di sini bisa punya perspektif. Sebenarnya orang-orang yang saat ini sedang bersama kita, yang sedang berpartisipasi, itu seperti apa. Dan ini akan menjadi tantangan buat saya sebenarnya sebagai narasumber, harus menggeneralisir. Kalau misalkan terlalu variatif, saya harus membuat sebuah bahasa yang general atau umum gitu ya. Tapi kalau spesifik nih, nah berarti saya harus lebih spesifik lagi. Tapi kita lihat hasil survei membuktikan. Nah, ini kita lihat ya. Nah, coba tuh. Ini posisi. Nah, sekarang yang belum silakan berpartisipasi ya, tuh poinnya bertambah. Yang pelajar ada 2,
Yang masih berniat S1 ada 3, yang sedang S1. Nah, jadi mayoritas sedang S1 di sini. Ya, terus boleh, kayaknya ada 50-an peserta, sekarang masih 33. Nah, saya minta partisipasi aktifnya, jika misalkan memungkinkan, karena kita nanti akan banyak nih, kegiatan-kegiatan. Makanya saya pikir, kedatangan kehadiran teman-teman di sini, saya harus rancang bahwa ada experience yang tidak akan didapatkan ya, bagi orang-orang yang tidak ikut gitu. Makanya, saya membuat ini lebih interaktif. Gitu. Silakan, go yang bisa, nih masih ada kodenya, menti.com, gunakan kode 6033313. Ya. Oke, tapi dari sini kita bisa belajar sebetulnya ini ya. Kebanyakan di kita, nih yang peserta saat ini, itu adalah yang sedang S1, berarti mahasiswa aktif gitu ya. Nah, dan yang terbanyak kedua, setidaknya adalah yang kayaknya nih, yang berminat ya, S2. Nah, berarti sudah S1, dan mungkin sudah bekerja saat ini, atau mungkin baru lulus S1 gitu, sedang niat S2 lagi. Nah, ada yang sedang S2, ada 3 orang, yang berniat S3, nah ini berarti sudah selesai misalnya S2-nya, saat ini mungkin sedang bekerja, sudah menjadi pegawai negeri, sudah ada di seorang profesional, tapi dia ingin punya pemikiran bagaimana kalau S3. Atau mungkin sekarang ada yang asisten dosen misalnya, ya, atau lagi jadi dosen muda, yang dia juga ingin berniat melanjutkan S3. Nah, ini macam-macam. Tapi yang kebanyakan adalah yang sedang S1. Nah, berarti kayaknya nih, kalau kita pikir-pikir, wah, mungkin yang sedang S1 sekarang sangat mengalami masalah dalam pandeminya. Jadi karena ini sebenarnya juga bisa menjadi pemetaan buat kita. Pemetaannya adalah sebenarnya mana sih yang paling banyak bermasalah gitu dalam pandemi ketika misalkan membicarakan studi. Nah, ternyata yang paling banyak, yang memang juga secara populasi paling banyak ya, mungkin yang saat ini sedang S1. Nah, teman-teman semua, rekan-rekan, jadi mungkin nanti bagi yang saat ini berniat S2, sedang S2, berniat S3, dan sedang S3, saya insya Allah punya semua pengalaman ini. Jadi saya sekarang sebenarnya, karena saya sedang ada di zona ini ya, zona sedang S3. Jadi sebagai pelajar saya punya pengalaman, sebagai orang dari pelajar yang punya niat mau S1, saya punya pengalaman juga. Yang sedang S1 tentu saja saya pengalaman, dan semuanya saya berpengalaman sampai yang terakhir ini. Ternyata ada 1 orang yang sedang S1. Oh, ini kayaknya saya tahu nih, tapi kemarin yang dari yang daftar nih kayaknya Pak Taufik nih, ini S3 juga nih. Saya harusnya belajar dari beliau. Nah, oke. Sahabat semua, karena berbagai macam orang-orang yang berkumpul pada sore hari ini, nah, makanya saya akan beranjak kepada kegiatan kita yang kedua. Kegiatan kita yang kedua adalah setelah tadi teman-teman semuanya mengetahui, oh ternyata kebanyakan di sini S1. Tapi ada juga yang niat S2, berarti dia sudah lulus S1. Oh, ada juga yang sedang S2. Nah, sekarang seperti ini, sahabat semua. Dari pertemuan-pertemuan ini, apa yang tidak didapatkan dari orang-orang yang hanya sekedar mencari di YouTube, itu adalah silaturahmi dan jaringan. Gitu. Jadi ada satu hal yang akan membedakan orang yang dia hanya melihat recording dari webinar kita kali ini dengan orang yang hadir. Yaitu adalah apa? Jaringan atau network. Itu adalah salah satu experience yang paling mendasar kenapa kita ikut seminar, kenapa kita ikut webinar-webinar seperti ini. Karena ternyata kita ada dalam suatu forum di mana orang-orang itu sedang mencari jawaban yang sama dengan diri kita. Jawaban yang sedang kita cari yaitu adalah bagaimana agar studi kita di masa pandemi ini lebih baik, lebih efektif. Dan akan sayang sekali jika ternyata waktu yang sudah kita luangkan pada kesempatan hari ini itu tidak memberikan tambahan jaringan, tidak memberikan tambahan teman-teman yang bisa jadi ketika kita kenalan pada kesempatan kali ini, itu adalah orang yang akan sangat penting bagi diri kita di masa yang akan datang. Who knows? Tidak ada yang tahu. Tapi untuk mencari tahunya, maka kita akan melakukan sesi yang kedua, yaitu adalah sesi tentu saja jika selama saat ini kita tak kenal, karena saya udah kenal nih sebenarnya dengan beberapa peserta, tapi mungkin antar sesama peserta belum kenal sepenuhnya. Oleh karena itu, ada suatu pepatah yang mengatakan, tak kenal maka, nah, kalau saya dibilang tak sayang, kalau saya bilang tak kenal maka ya kenalan gitu ya. Oleh karena itu, setelah ini ada sebuah sesi breakout
Breakout itu rekan-rekan akan saya bagi ya ke dalam grup-grup kecil. Saat ini partisipan ada sekitar 63 orang. Akan saya bagi ke dalam 10 grup. Berarti satu grup itu isinya sekitar 6 orang. Dari 6 sampai 7 orang gitu ya. Di masing-masing grup itu silakan sahabat semuanya berkenalan. Dan ini akan diacak secara random oleh Zoom. Jadi bukan saya, bukan host. Saya tidak tahu nanti akan seperti apa, tapi mudah-mudahan saya juga berharap Zoom menetapkan suatu standar random yang cukup baik gitu. Jadi saya berharap nanti yang S1 bisa bertukar kenalan dengan yang sedang berniat S2 atau yang sedang bekerja. Setidaknya kita petakan dulu, kita kenalan dulu, sehingga siapa tahu setelah webinar ini bisa saling bertanya. Pak, gimana setelah S1? Pak, gimana kalau mau persiapan S2? Pak, gimana kalau misalkan seperti itu? Ya, oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini, silakan sampaikan lewat chat mungkin kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan di sesi ini, bisa angkat tangan ya dengan fitur raise Ya. hand. Nanti kita akan Atau bisa, buka ya. unmute. Boleh. Lisan juga kalau mau bisa pakai kamera, jadi kita bisa tatap muka ngobrol langsung. Atau kalau misalkan tidak, bisa juga lewat chat, tidak masalah. Jadi kita buat fleksibel aja. Tapi jika tidak ada pertanyaan, saya akan membuat breakout. Breakout ini hanya sekitar 5-6 menit saja, tapi nanti di masing-masing breakout room itu di grup-grup kecil, rekan-rekan silakan memperkenalkan diri yang secara umum saja. Setidaknya perkenalan, kalau misalkan bisa aktifkan kameranya sebentar saja, setidaknya untuk berinteraksi, kita mau tahu seperti apa sih teman-teman kita, saat ini aktivitasnya di mana, misalnya sedang S1 di mana, sedang S2 di mana, tinggalnya di mana, ya siapa tahu ada yang dekat gitu kan, bisa menjadi teman dan lain sebagainya. Ya siapa tahu juga ada ketemu jodohnya, kita nggak tahu itu ya. Makanya itu kan rezeki orang-orang yang datang pada kesempatan hari ini, makanya itu yang experience yang tidak didapatkan bagi orang yang hanya nonton recording gitu. Baik, Bismillah akan saya ini secara acak ya breakout. Jadi rekan-rekan bisa saya mulai nih, mau saya breakout gitu ya. Saya akan stop share screen-nya dulu. Saya akan mulai breakout room 10 ruangan secara otomatis ya. Jadi 6 partisipan per room. Nanti otomatis ya secara sekitar 5 menit itu nanti akan kembali lagi ke sini gitu. Dan nanti saya akan minta 1 atau 2 orang untuk bercerita gitu. Kalau misalkan waktunya memungkinkan, menceritakan siapa saja orang-orang yang tadi sudah dikenalnya gitu. Jadi menceritakan tadi saya berkenalan dengan ini, beliau adalah bla 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 gitu ya. Jadi silakan. Oke, waktunya hanya 5 menit saja, saya set dulu. 5 menit. Oke, selamat berinteraksi. Jadi silakan kalau ada permintaan join bisa diklik join gitu ya. Nanti akan bergabung ke dalam breakout room. Jadi silakan dikonfirm, silakan berkenalan.
udah ngeliat-liat. Satu menit lagi paling. Ya. Ya, selamat datang kembali. Sepertinya ada satu grup yang live meeting ya, bukan live breakout room. Oh, oke. Oh, iya, Ya itulah. sudah dimasukkan lagi nih, Pak Ari. Siap. Tadi udah berjalan juga. Tadi sempat keliling-keliling di beberapa grup juga. Ya, ya. Sudah pada kenalan sih. Siap. Terima kasih, Pak. Sambil kita tunggu yang lain kembali. Ya, udah ditutup. Ini pasti pada kembali lagi. Oke. Ya, selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Baik, breakout sudah kita tutup ya. Jadi selamat datang kembali teman-teman semuanya dan terima kasih atas partisipasinya. Jadi tolong diingat teman-temannya dan nanti akan ada sesi lagi breakout satu lagi. Tapi nanti kita lihat ya apakah teman-temannya sama atau teman-temannya beda. Tapi disitulah sebenarnya yang ingin saya tekankan bahwa dalam suatu sesi seminar pengembangan diri webinar yang seperti saat ini, misalkan bagaimana menempuh studi di masa pandemi, salah satu hal yang perlu kita camkan adalah dengan pandemi seperti ini biasanya yang terjadi pada umumnya di awal-awal itu adalah suatu perasaan yang terisolir, jadi tidak biasanya terkoneksi sama orang, terus kemudian karena dibatasi gerak-geriknya dengan PSBB atau dengan pembatasan jarak dan lain sebagainya, kadang-kadang apalagi sebagai orang Indonesia yang biasa suka berkumpul itu terputus gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang tadi kita lakukan itu bisa menjadi suatu peer group kecil nantinya untuk saling menyemangati ketika misalkan setelah dari webinar ini punya follow up apa yang akan kita lakukan untuk membuat studi kita lebih baik. Nah, teman-teman di situ yang tadi berkumpul mudah-mudahan bisa saling menyemangati, memonitor, membuat grup kecil. Di bayangan saya siapa tahu bisa membuat grup WhatsApp kecil gitu ya untuk saling bisa menyemangati apa what's next dari webinar kali ini. Dan itu mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Baik, oleh karena itu tadi saya bilang kan akan menunjuk gitu ya, tapi mungkin saya menawarkan gitu satu orang deh. Ada nggak di sini Pak moderator tolong dilihatin ada nggak yang raise hand gitu ya. Ingin bercerita, tadi grupnya seperti apa, siapa aja yang ada di, atau memperkenalkan isi grupnya gitu, yang sempet aja, kalau misalkan tadi emang nggak sempet. Nah itu ada Pak, ada Mbak Nazla ya, Mbak Nazla Inayah. Nah, silakan. Bentar, saya Mbak Nazla dulu, saya ask to unmute, bisa Ya. diklik. Nah, silakan dicerita nih. Oh, Tadi iya. di grup kita itu ada 4 orang, termasuk saya sendiri. Terus di situ ada Mbak Intan yang ngebuat grupnya itu jadi pada yang lain itu berani ngomong, termasuk saya. Oke, terima kasih Mbak Intan. Dia sedang S1 di PAI dari Malang. Terus ada juga Mbak Irma, lagi S1 juga, sama ada Mbak Laila dari Jawa Tengah, sedang S1 juga. Terus di grup itu kita bagi-bagi kontak media sosial sih. Nah, Semua cerita tentang di Malang itu dingin, terus di Semarang panas, dan Palembang panas. Udah gitu aja sih. Tuh, bayangin ya, berkumpul itu ada yang di Malang, ada yang di apa namanya, Jawa Tengahnya di mana tadi Mbak? Maaf. Jawa Tengah aja sih tadi, ada juga yang Semarang aja. Sama Palembang. Oh, Semarang sama Palembang. Udah beda-beda tuh. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat main misalnya, silaturahmi ya kan, bisa lagi di Malang nih, bisa ketemuan, ada teman baru, ya kan. Bahkan kalau ini kan mbak-mbak semua isinya, bisa siapa tahu butuh tempat menginap. Nah, bisa satu ini lagi gitu kan, ada satu teman, satu saudara. Ini alhamdulillah, dan itu ya, suatu hal yang salah satu yang tidak ternilai dengan kita itu ikut seperti ini secara live, itu adalah teman baru, sahabat baru, koneksi baru, jaringan baru yang mudah-mudahan itu bisa saling menyemangati. Dan saya pikir mudah-mudahan
apa yang tadi perwakilan aja, dan sudah menunjukkan kepada kita bahwa dengan satu grup itu kita bisa berjumpa dengan banyak orang yang berbeda-beda wilayahnya, berbeda-beda latar belakangnya, pendidikannya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi saudara. Baik, saya akan lanjutkan, berhubung waktu sangat terbatas, kita akan lanjut kepada sesi kita berikutnya. Tadi kita sudah berkenalan satu sama lain, partisipan terus bertambah ya, semakin siang semakin bertambah, tapi kita harap yang baru datang mudah-mudahan bisa mengikuti. Oke, teman-teman semua, jadi di sini saya ingin bercerita sedikit gitu. Tadi saya sudah bilang bahwa memang dengan saya sedang S3 di sini bahwa saya tentu sudah punya pengalaman ya bagaimana S1, S2 ya. Apalagi yang sedang susah-susahnya sekarang skripsi misalnya atau sedang susah-susahnya tesis gitu. Udah skripsi di masa normal aja susah, ini ditambah pandemi lagi gitu ya. Atau misalkan yang kuliah biasanya itu banyak tugas grup, tugas-tugas kelompok, yang biasanya kalau nggak pandemi aja tugas kelompok itu koordinasinya udah susah, orangnya udah susah dikumpulin, ini pakai pandemi segala, tambah susah lagi dikumpulinnya, koordinasinya mau kayak gimana, terus udah gitu kadang-kadang sering banyak yang telat, deadline-nya nggak ngumpulin dan lain-lain, sehingga studi kita jadi nggak semangat dan lain-lain. Nah tapi pada kesempatan kali ini memang apa yang akan saya sampaikan, bagaimana menempuh studi di masa pandemi. Nah, ini udah mulai ada coret-coretan. Ternyata saya lupa untuk mengeset. Bentar ya. Jadi peserta tidak boleh coret-coret. Ya, biasa saya lupa disable ininya. Nah, oke. Jadi berdasarkan pengalaman saya menempuh studi S3 di TU Delft dan teman-teman semuanya, saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana kondisi ya di Belanda. Tapi ini saya akan berikan gambaran dulu sebelum pandemi. Jadi betapa pandemi itu akan sangat mempengaruhi bahkan ketika saya studi di Eropa dan sangat-sangat mempengaruhi khususnya adalah kondisi mental, kesehatan mental dari para mahasiswa yang ada di Eropa. Kenapa? Sebagai contoh gini, teman-teman, ini adalah perpustakaan ya di Delft. Delft itu kayak ITB-nya UI lah, ITB-nya UI, ITB-nya Indonesia gitu. Jadi ini ITB-nya Belanda gitu, ibaratnya institut teknologinya di Belanda yang terbaik, nomor 1. Dan di sini teman-teman bisa bayangkan ya, baru ketika saya datang di TU Delft, karena saya sebelumnya belum pernah kuliah di luar negeri. Dan ketika saya menginjakan kaki di sana, dan kemudian satu hal selain ruang kelas yang saya masuk, yang saya datangi adalah perpustakaan gitu. Dan ternyata di perpustakaan ketika saya masuk, teman-teman, ini kondisinya adalah pada saat weekend ya. Jadi hari Sabtu, bahkan bukan weekend, ini adalah pada saat libur Natal nih, libur Natal. Jadi libur musim dingin. Yang asumsinya adalah kalau misalkan kita bayangkan libur musim dingin itu biasanya orang-orang tuh pada pulang ambil break gitu ya. Tapi tidak di Eropa gitu. Di Eropa itu bahkan seringkali kalau misalkan kita ke weekend atau liburan seperti ini, itu kalau mau mencari spot tempat duduk di perpustakaan, itu kayak nyari parkiran di mall pada saat malam minggu. Susah gitu. Padahal mau cari tempat duduk aja. Apa yang mau saya sampaikan bahwa betapa mereka itu sangat-sangat concern pada pendidikan. Baru kali ini saya ngelihat gitu ya. Biasanya kalau saya, mohon maaf nih, misalnya saya bandingin di kampus saya deh gitu, di UI gitu. UI itu punya perpustakaan yang gede juga. Tapi segede-gedenya UI itu ruang bacanya masih banyak lah tempat kosong gitu maksudnya. Bisa gampang didapat. Nah kalau di sini itu susahnya setengah mati. Banyak orang-orang yang membuat sesuatu di situ, berinovasi di situ dan lain-lain. Sehingga bayangkan ketika pandemi, ya, ini semua ditutup. Nggak boleh ada yang ke perpustakaan. Padahal perpustakaan itu betul-betul menjadi tempat diskusi pada saat studi, ya, menjadi tempat bertukar pikiran, menjadi tempat kerja kelompok, menjadi tempat untuk membaca buku, mengakses internet gratis dan lain-lain. Dan bayangkan ditutup 7 bulan dan sekarang kondisinya adalah dia ditutup, dia hanya dibuka setengah hari dan dengan pengawasan yang sangat ketat, harus booking dulu dan lain sebagainya. Itu baru dari satu sisi saja. Dan nanti saya akan ceritakan bagaimana kemudian kita bisa belajar dari sini. Tapi itu satu ini dulu. Bagaimana kemudian kita di TU Delft itu
harus beradaptasi dengan yang tadinya kita itu biasa belajar seperti ini, jadinya kita kemudian harus belajar semuanya katanya tanda kutip online atau berjarak gitu. Padahal kita udah biasa banget, deket banget sama teman-teman kita. Ini pokoknya diskusi-diskusi kayak gini tuh sangat lazim sekali. Dan di sini ada ruang diskusi, ada yang namanya quiet room juga, silent room namanya. Jadi kalau silent room tuh isinya kita nggak boleh ribut sama sekali. Jadi ketika kamu masuk ke silent room, itu kamu betul-betul fokus untuk studi. Nah kalau ini bukan silent room, jadi ini adalah ruang yang bisa buat discuss. Dan saya juga saat ini sedang menjalankan S3 dan mungkin ini menjadi gambaran walaupun teman-teman banyak yang S1, tapi siapa tahu ada yang bercita-cita nanti sampai S3 gitu ya. Jadi ngapain sih sebenarnya S3 atau doktoral? Gambarannya seperti apa? Nah, saya ingin memberikan gambaran doktoral di luar negeri khususnya di Belanda. Gambaran ini mungkin bukan tidak umum, maksudnya bukan gambaran umum karena kalau teman-teman rekan-rekan nanti S3 di Amerika itu beda lagi sistemnya. Kalau misalkan nanti S3 di Inggris, S3 di Indonesia itu beda lagi. Tapi yang akan saya ceritakan adalah S3 di Belanda. Jadi S3 di Belanda itu ngapain, bagaimana ceritanya, apa yang dilakukan gitu ya. Apa yang saya lakukan di S3 di Belanda, saya memulai S3 di Belanda itu September 2019 saya memulai, saya berangkat ke Belanda Agustus 2019, jadi baru 1 tahun, 2 bulan, beberapa sudah pernah saya ceritakan pada waktu itu di email, dan di blog saya, tapi sebenarnya ada 2 kegiatan utama yang saya lakukan di S3 ini. Yang pertama adalah tentu saja kita kuliah, jadi memang S3 ini ada perkuliahannya juga, gitu. Jadi samalah kayak teman-teman semua yang ngejar SKS gitu ya, 2 SKS, 3 SKS. Nah, kalau di saya selama kuliah di Belanda itu harus menyelesaikan yang namanya 45 graduate school credit gitu. 45 graduate school credit itu setara misalkan dengan 45 ECTS, 45 ECTS itu kayak SKS-nya Belanda gitu. Ya intinya perkuliahan lah gitu. Perkuliahan ini macam-macam, mulai dari perkuliahan tentang pelajaran, jadi engineering gitu ya. Terus kemudian perkuliahan tentang riset, jadi perkuliahan tentang topik engineering itu beda sama perkuliahan tentang riset. Jadi kalau perkuliahan engineering itu tentang betul-betul ilmu engineering-nya, kalau yang riset itu tentang misalkan gini, kuliah tentang bagaimana cara ambil data, kuliah tentang bagaimana cara menggunakan software statistik, misalkan cara mengolah statistik itu gimana. Dan yang ketiga ada kuliah pengembangan diri juga di TU Delft ini. Jadi ada tiga macam kuliahnya. Jadi ada kuliah engineering-nya itu sendiri, ada kuliah tentang research skill namanya, kemampuan riset, dan ada kuliah tentang pengembangan diri. Nah, kuliah tentang pengembangan diri ini apa? Jadi ada kuliah tentang bagaimana presentasi saintifik gitu. Jadi kan kalau penyakitnya para PhD itu ya, kalau karena dia terbiasa dengan hal-hal teknis, jadi kalau presentasi itu bahasanya tuh kayak bahasa alien gitu, hanya bisa dimengerti oleh sedikit orang. Nah, di TU Delft itu ada kuliah-kuliah kayak gitu. Jadi kuliah bagaimana sih kamu kalau misalkan presentasi itu orang ngerti, atau kamu tuh bisa menyesuaikan presentasi kamu tuh sesuai dengan audiens kamu. Itu ada kuliahnya sendiri. Jadi kita kuliahnya juga variatif gitu. Nah, ditambah di satu sisi selain kuliah ya, S3 itu juga dia membuat research project. Nah, research project ini mungkin dirasakan oleh teman-teman yang pernah S1 atau S2, bikin skripsi sama bikin tesis. Itu adalah research project. Tapi apa yang membedakan research project di S3 dengan S2 atau S1? Nah, disertasi, ya kan kalau misalkan di S1 namanya skripsi, di S2 namanya tesis. S3 namanya disertasi. Nah, di disertasi itu dimulainya itu dari tahun pertama. Jadi kalau teman-teman biasanya skripsi itu dimulai dari tahun terakhir, ya, jadi tahun keempat misalnya, tesis misalkan tahun kedua, disertasi itu dimulai dari tahun pertama. Nah, dan dilakukan umumnya dalam 4-5 tahun. Satu disertasi ini berisi dari 6-8 bab, di mana 6-8 bab itu bisa satu babnya setara dengan 2 skripsi atau 1 tesis. Jadi kenapa kemudian bikin disertasi ini jadi panjang, bisa 3-5 tahun, karena ibarat kata tuh kita bikin 4-6 tesis gitu. 4-6 skripsi lah. Gitu. Nah itu yang membedakan antara S3 sama S2 dan S1. Jadi kalau S1 kamu punya research project kecil, tapi kalau disertasi, setidaknya di Eropa, kamu tuh ibaratnya 4-6 tesis dijadiin satu buku. Dan setiap satu hasil penelitian kamu itu harus dipublikasikan di jurnal internasional. Baru kamu boleh lulus
dan kamu dipromosikan sebagai doktor kalau menggunakan standar Eropa gitu. Nah, tapi nanti silakan lagi dilihat di Amerika beda lagi. Di Amerika kalau dari teman-teman saya yang bilang kuliah di Amerika itu biasanya di tahun pertama itu full kuliah saja. Jadi tahun pertamanya itu adalah benar-benar dia itu kuliah aja benar-benar dicek gitu. Apakah dia memang mumpuni nggak untuk melanjutkan doktor. Karena nanti di akhir tahun pertama dia akan dites. Kalau misalkan dia lulus, baru dia mulai membuat disertasi. Tapi kalau di Belanda, setidaknya di kampus saya di TU Delft, dia sudah mulai dari tahun pertama sambil kemudian kita kuliah. Gitu. Dan kemudian ada beberapa juga yang nanya, misalkan, terutama alumni-alumni pelatihan di Cerdas Mulia Institute gitu. Mas, kenapa sih, kan udah jadi trainer gitu, kenapa nggak kuliahnya di dalam negeri aja, terus ngapain sih emang kuliahnya S3-nya tuh ngapain? Kayak apa sih riset yang dilakukan di S3 itu kayak apa sih bedanya dengan S2 atau S1 gitu. Nah, saya akan menceritakan sedikit riset saya ya, tapi dengan bahasa yang paling umum gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak menggunakan bahasa engineering. Riset saya, nah ini, tentang Indonesia. Jadi riset saya itu masih tentang Indonesia. Apa yang dimaksud tentang Indonesia? Karena saya mendapatkan dana dari Indonesia, saya dibiayai oleh Indonesia, maka riset saya, ini idealisme saya sih, maka riset saya itu harus saya kembalikan kepada Indonesia. Dan bagaimana maksudnya? Jadi riset saya itu adalah tentang riset maritim. Tentang riset maritim. Saya dari teknik industri, yang saya kemudian fokuskan pada riset saya itu adalah tentang transportasi laut untuk distribusi barang. Jadi kalau teman-teman misalnya tahu nih tinggal di Pulau Jawa, terus ada yang tinggal di Pulau Sulawesi, misalkan butuh barang gitu ya dari Pulau Jawa, oke saya butuh produk-produk, misalkan saya butuh sabun atau saya butuh sampo, tapi pabriknya itu ada di Jawa. Nah, bagaimana caranya kan otomatis harus kirim ya. Kirimnya pakai jalur apa? Kebanyakan melalui jalur laut gitu. Itu kalau barang-barang yang itu. Tapi ada barang-barang yang lebih pokok lagi sebenarnya yang lebih penting. Misalnya beras, ya kan? Distribusi apa lagi? Misalkan distribusi pangan, gitu, sandang dan lain-lain. Nah, itu biasanya pabrik-pabriknya itu ada di Jawa atau pabriknya ada di Sumatera, tapi yang minta itu misalkan ada di bagian timur. Dan teman-teman lihat titik-titik kecil ini adalah kapal-kapal pengangkut barang, jadi bukan penumpang. Ini kapal-kapal pengangkut barang. Nah, teman-teman silakan bandingkan ya antara wilayah barat sama wilayah timur. Yang rame di mana? Jelas di barat tuh lihat rame kan. Jadi kita lihat di timur, berapa banyak kapal-kapal yang kemudian ada di sini yang mengangkut barang-barang distribusi dari barat ke timur. Kenapa sedikit, teman-teman semuanya? Karena ketika misalkan barang-barang itu dikirim dari barat ke timur, menggunakan kontainer misalkan atau menggunakan kapal barang gitu ya, sayangnya ketika mereka kirimkan dari timur ke barat, biasanya muatan yang ada, yang dibawa dari timur ke barat itu hampir kosong. Jadi gini, dari barat ke timur itu muatannya penuh, dari timur ke barat muatannya hampir kosong. Jadi hanya terisi paling 10% saja. Nah, sehingga kenapa ini jadi sepi? Karena tidak mau pengusaha-pengusaha kapal itu ke sini. Pengusaha-pengusaha kapal itu tidak mau dia pergi ke timur, karena menurut mereka apa? Rugi. Kenapa rugi? Karena bayangin ya, kalau misalkan kita punya, berpikirnya secara bisnis, ketika misalkan berangkat dari timur ke barat, tapi muatannya kosong, kan bensinnya sama gitu ibaratnya. Bahan bakarnya sama. Tapi yang terisi, muatannya itu hampir kosong. Nah, sehingga jarang banget yang mau. Sehingga konsekuensinya apa? Akibatnya apa? Barang-barang yang ada di timur itu cenderung lebih mahal daripada yang ada di barat. Karena apa? Biasanya biaya transportasinya langsung sangat mahal di bagian timur. Karena pengusaha-pengusaha kapal itu ingin ngecas langsung. Oke, saya mau nganterin kamu ke timur, tapi karena di timur itu saya tidak punya muatan balik, kamu yang harus bayarin. Jadi walaupun muatan itu kosong, kamu yang harus bayarin. Sehingga yang biasanya biaya beberapa barang di Jawa misalkan itu Rp5.000, di sini bisa Rp10.000 sampai Rp15.000. Karena apa? 30%, 40%-nya itu karena biaya logistik yang sangat mahal tadi. Nah, pemerintah dengan nawacitanya dan segala macam, program-program yang ingin membuat negara maritim kita lebih kuat. Pemerintah kita punya concern, makanya saya menjadi tenaga ahli di Kementerian Perhubungan, menjadi concern bagaimana agar
pengembangan infrastruktur itu mulai kita bangun ke timur. Jadi kita bangun pelabuhan, agar apa? Terus misalkan ibu kota kita pindahin ke tengah, agar apa? Agar lebih merata gitu. Semangatnya itu, agar lebih merata. Tapi gitu ya, kesulitan kita di pemerintahan atau di perencanaan transportasi itu biasanya kita bingung efeknya. Misalkan gini, kalau saya membangun pelabuhan di ujung Pulau Sulawesi kayak gini, apakah itu akan menjadi pelabuhan yang baik? Apakah nanti akan kapal-kapal itu akan sesuai dengan yang akan kita prediksikan? Jangan-jangan udah dibangun, tapi malah kapal-kapal itu tidak ada yang datang ke sana. Sehingga apa? Banyak proyek mangkrak. Dan itulah juga yang terjadi di Indonesia. Jadi banyak sekali infrastruktur, atau setidaknya beberapa infrastruktur, yang sudah dibangun, ketika sudah dibangun ternyata tidak sesuai dengan apa yang direncanakan semula. Nah, tugas saya di TU Delft, riset saya di doktoral adalah membangun simulator. Jadi saya mengumpulkan data-data kapal-kapal ini, terus kemudian saya buat model simulasi, sehingga sebelum pemerintah membuat implementasi pengembangan transportasi laut, mereka bisa coba dulu, misalkan saya coba dulu deh kalau di sini apa yang akan terjadi kapal-kapalnya. Gitu. Jadi mereka akan punya simulator dulu, akan punya model dulu, sehingga tidak trial and error. Dan itu yang saya buat di TU Delft sekarang. Saya ambil data-data ini selama 5-10 tahun terakhir, datanya sangat besar, kemudian saya olah untuk dijadikan sebuah model yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk merencanakan transportasi laut, agar transportasi lautnya itu lebih baik. Termasuk misalnya, kalau nanti misalkan ibu kota kita dipindah ke Kalimantan Timur, apa yang akan terjadi dengan efek logistik maritimnya? Karena sedikit orang yang bisa menebak itu, maka kita buatkan model simulasi. Dan model-modelnya itu mengambil data yang sangat banyak, sangat rumit, dan sangat besar. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi saya harus memetakan kapal-kapal yang lewat, kapasitasnya berapa, nama kapalnya apa. Ini contohnya ada kapal Tanto Bersinar di sini. Saya harus ngecek bagaimana alurnya dia, gitu ya. Bagaimana kemudian, nah data-data ini yang saya bisa dapatkan kalau saya kuliah di Belanda. Gitu. Kalau saya kuliah cuma di Indonesia, saya nggak bisa dapat data-data ini. Dan ini kemudian yang sedang saya kerjakan. Jadi bagaimana agar membantu Kementerian Perhubungan, setidaknya dari transportasi laut, mereka memiliki suatu alat yang bisa digunakan untuk membantu decision making atau policy making, atau membantu perumusan kebijakan. Dan ini saya memiliki waktu untuk mengerjakan ini selama 4 tahun. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ternyata awalnya ya, walaupun ini terlihat menyenangkan, di kondisi normal aja mengerjakan ini tuh sangat susah, karena skop penelitian saya itu se-Indonesia gitu. Saya bekerja sama juga dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dan ketika dulu awal-awal sebelum pandemi, alhamdulillah data itu masih bisa lancar untuk saya dapatkan, saya masih bisa kontak dengan rekan-rekan saya di Indonesia. Saya baru mulai ya, jadi saya masuk September, saya kemudian mulai, Maret kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita duga. Jadi kalau misalkan saya boleh cerita, nah disinilah mulai saya ingin sharing bagaimana strategi studi di masa pandemi. Tapi mohon maaf, saya hanya bisa menceritakan dari sudut pandang saya yang lagi sedang S3. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, disesuaikan konteks, nanti bisa dilanjutkan. Nah jadi dulu gini, ini produktivitas dan semangat belajar saya nih waktu pertama kali datang. Ini normal ya, kondisinya normal. Gitu. Jadi kalau saya memang punya standar agak tinggi kalau misalkan kerja. Jadi kalau misalkan standar minimum orang itu seperti ini, gitu, maka saya harus punya seperti ini. Dan ditambah saya punya supervisor atau pembimbing tuh yang tanda kutip tuh high achiever. Jadi pembimbing yang dia pengen standarnya tuh tinggi gitu. Dan ini salah satu yang harus diwanti-wanti juga kalau nanti teman-teman kuliah di Eropa atau di Amerika atau di universitas terbaik dunia. Saya mau kasih tahu teman-teman harus juga siap-siap mendapatkan pembimbing yang dia juga world class. Jadi jangan cuma kuliah itu karena gengsi. Oh, gue kuliah di top 50 dunia loh. Jangan gitu, karena konsekuensinya itu berat gitu. Teman-teman akan mendapatkan pola belajar yang jauh berbeda, teman-temannya akan jauh berbeda, dan profesor-profesornya itu jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Saya bisa berani jamin yang namanya sistem SKS, belajar di Eropa, di Amerika,
setidaknya di universitas terbaik ya, di top university, hampir tidak mungkin belajar SKS. Kecuali kalau teman-teman jenius gitu. Tapi kalau untuk yang normal, people gitu, SKS misalkan ujian besok gitu, kita baru belajar malam ini, jangan berharap gitu. Itu sulit terjadi gitu ya. Karena benar-benar apa yang diujikan itu bukan hanya yang ada di buku, tapi yang diujikan itu benar-benar hasil sintesa pemikiran kita sendiri. Jadi jawabannya itu benar-benar jawaban dari pemikiran kita gitu. Jadi nggak ada jawaban plek-plek, misalkan di buku ditulis A tambah B sama dengan C, di ujian diulang lagi A tambah B sama dengan C, nggak begitu. Di ujian itu lebih lanjut lagi. Jadi jika kondisinya begini, begini, apakah A tambah B sama dengan C itu benar gitu. Terus kita jadi malah diuji gitu, yang tadinya kita anggap benar di buku teori, pada saat di ujian, wah kok kayaknya saya jadi nggak yakin ya. Pokoknya jadi benar-benar berbasis pada pemikiran. Nah, ini normal di September 19 sampai Maret 2020 dan saya yakin teman-teman juga merasakan gitu. Tapi kalau di Uni Eropa tuh lebih cepat sebenarnya Februari. Nah, saya di Belanda itu bulan Maret. Nah, di bulan Maret kondisi saya pada saat pandemi itu kayak gini. Produktivitas dan semangat belajarnya. Karena kaget. Kagetnya kenapa? Jadi teman-teman, rekan-rekan semua, kagetnya adalah dulu pada saat kondisi normal saya bisa ke perpus, saya bisa ngobrol sama teman-teman, saya bisa diskusi kalau misalkan saya stuck gitu ya. Terus saya menikmati kuliah bersama teman-teman, saya ketemu gitu. Pada saat pandemi semuanya nggak bisa. Dan parahnya lagi adalah daerah saya, jadi saya kuliah di Delft tapi saya tidak tinggal di Delft. Jadi beda kota gitu. Saya tinggalnya itu di Breda nama kotanya. Jadi kalau misalkan gambarannya itu kalau kamu kuliah di Depok, kamu rumahnya tuh di Bogor gitu. Jadi beda kota. Pada saat pandemi, yang pertama kali itu merebak COVID-nya itu adalah daerah saya, gitu. Breda. Jadi pengumuman kampus pada waktu itu adalah yang ada di kota itu tidak boleh ke kampus sama sekali dan harus karantina. Waktu itu lagi rame-ramenya. Saya langsung drop karena dari situ saya merasakan yang namanya susah banget yang namanya mencari jadwal bimbingan. Saya jadi merasa sedikit kayak anak terlantar gitu ya. Terus kemudian saya harus teman-teman saya tiba-tiba jadi sulit dihubungi karena mereka juga mungkin sibuk untuk mempersiapkan tugas-tugas project-project mereka dan lain sebagainya. Langsung kemudian saya merasa sepi di sini. Bingung. Dan kemudian diberlakukan work from home. Saya tidak biasa yang melakukan namanya work from home itu 7 hari seminggu. Sehingga apa yang terjadi? Rasanya tuh pengen buka tuh apa? Netflix gitu. Karena nggak ada teman yang mengingatkan gitu. Saya jadi nggak ada rasa saya sedang PhD gitu. Bukan Netflix, apalagi Disney Plus, apalagi pokoknya main game misalnya. Wah berat, masa-masa itu berat sekali. Karena ya baru-baru ini. Dan yang lebih menyeramkannya lagi adalah ketika saya drop kayak gini, di bulan September 2020 di mana 1 tahun setelah saya masuk sebagai PhD, saya ada yang namanya go or no go. Go or no go itu kalau di Belanda itu kayak pintu masuk. Jadi di tahun pertama kamu harus menunjukkan bahwa kamu layak menjadi PhD candidate. Bahwa kamu satu lulus semua mata kuliah yang dibutuhkan, yang kedua kamu secara riset menurut promotor itu sudah mumpuni, dan 3 sudah ada hasil preliminary. Jadi maksudnya sudah ada hasil pendahuluan dari riset kamu. Misalnya adalah literatur reviewnya itu sudah rapi dan bahkan sudah siap untuk disubmit. Kamu sudah bikin proposal. Dan bayangin aja, di masa normal aja, kalau untuk go or no go itu semua orang tuh pada deg-degan. Karena biasanya di go or no go itu sidang, itu mendatangkan profesor-profesor yang paling mumpuni tingkat dunia ya, di bidang kita. Jadi komitenya itu betul-betul kita nyari komite yang ada boleh di fakultas kita atau di luar fakultas kita yang memang sangat-sangat mumpuni gitu di bidang kita. Wah itu deg-degan banget karena segala pembantaian, segala ada di situ. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana ini? Dengan kondisi kayak gini saya ada di sini, tapi saya harus lulus go or no go. Data-data tiba-tiba saya susah nyari. Ketika saya kontak orang-orang di Indonesia juga sama, mereka sedang melakukan restrukturisasi.
Pak, saya boleh minta data nggak di Indonesia? Apakah benar data? Benar ya Mas, kami sedang restrukturisasi ini, sedang rapat-rapat terus. Deadline semakin dekat, semakin panik. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya mendapatkan bimbingan dari supervisor. Alhamdulillah supervisor saya juga butuh penyesuaian, dan saya bersyukur mendapatkan supervisor yang baik. Nah ini makanya nanti teman-teman kalau misalnya skripsi atau tesis, yang paling penting, paling umum adalah satu, pahami siapa supervisor atau pembimbing yang mau ditunjuk, dan berdoa mendapatkan pembimbing yang membangun dan baik, gitu. Karena itu sangat menentukan. Nah, saya dibimbing sama supervisor, dan disitulah masa-masa perjuangan, yang alhamdulillah dari hasil perjuangan ini, saya dinyatakan go di bulan September. Dan masa-masa perjuangan ini yang saya harap teman-teman nanti akan saya share pada kesempatan kali ini, dan siapa tahu bisa diambil ibrohnya, diambil manfaatnya. Dan saya mohon maaf tidak bisa mungkin memfasilitasi secara spesifik, tapi saya bisa memberikan gambaran secara umum, dan nanti akan kita lihat, teman-teman nanti akan breakout lagi, kita akan diskusi lagi. Saya harap teman-teman akan punya key takeaway, mengambil hal-hal penting yang bisa nanti diterapkan secara praktis yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Yang nanti akan saya ceritakan itu adalah kondisi saya. Sekali lagi, kondisi saya bisa jadi tidak bisa diterapkan secara mutlak kepada kondisi teman-teman sekarang. Pak, kan kita beda kondisinya, Bapak S3, saya S1. Betul. Makanya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, jika nanti saya memberikan suatu tips dan trik atau strategi, maka strategi itu hanya untuk sebagai pemicu kreativitas teman-teman untuk menghasilkan strategi yang cocok untuk teman-teman sendiri. Jadi ketika nanti saya memberikan strategi, bukan berarti strategi itu harus dipakai plek sama persis. Tapi untuk memicu, oh ada strategi ini ya, oh bagaimana kalau diterapkan pada diri saya, gitu. Itu ya teman-teman, dan itu yang akan saya sampaikan. Dan saya bahkan punya asumsi gini, mungkin untuk di tengah pandemi ini, bersyukurlah teman-teman yang mungkin masih single gitu ya. Kenapa masih single? Karena bisa jadi tanggung jawabnya setidaknya terhadap diri sendiri. Saya sudah berkeluarga, istri dan anak satu, maka dulu awal-awal pandemi itu kondisi kerja saya kayak begini. Saya bangun pagi-pagi, anak saya minta main, nemplok di atas, jadi pesawat-pesawatan. Padahal deadline untuk mengumpulkan laporan itu sudah di depan mata. Jadi saya udah harus ngumpulin laporan, anak saya minta main, mau nggak mau, ya udah main, tapi saya sambil harus fokus. Bayangin, ini dulu zaman-zaman awal perjuangan untuk pandemi itu seperti apa. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman semuanya, dengan strategi yang akan saya berikan saat ini, ya di webinar kali ini yang saya dapatkan. Jadi ini bukan karena diri saya sendiri ya, rekan-rekan, ini adalah karena dukungan dari berbagai macam pihak. Saya didukung oleh supervisor yang sangat baik, saya didukung oleh orang tua, istri, keluarga yang sangat suportif, dan saya juga didukung oleh kolega-kolega yang sangat suportif, jadi emang benar-benar bareng-bareng gitu. Tapi saya ingin share aja, saya alhamdulillah setidaknya bisa melakukan hal-hal berikut ini. Jadi selama saya pandemi 7 bulan itu, alhamdulillahnya saya tuh masih bisa untuk datang ke Indonesia untuk ngambil data langsung ke pelabuhan. Suatu hal yang ajaib gitu. Karena saya diprediksikan gitu ya, pulang itu baru di tahun kedua. Setelah saya tuh lulus go or no go, saya baru boleh pulang sebenarnya. Tapi di situ keajaiban, alhamdulillah, yang tadinya saya merasa bahwa, aduh gimana ya nggak ada budget untuk pulang, aduh gimana ya nggak ada, saya nggak bisa cari data. Tapi alhamdulillah pada waktu saya bisa datang ke Indonesia, dan alhamdulillah juga dengan negosiasi, komunikasi dengan profesor dan lain sebagainya, biaya semua untuk ke Indonesia itu ditanggung sama kampus gitu. Jadi saya nggak bayar untuk pulang. Terus alhamdulillahnya juga saya bisa mempublikasikan 2 artikel ilmiah sebelum saya go or no go. Terus kemudian saya juga justru di tengah pandemi itu bangkit gitu ya, semangatnya, karena saya juga diundang sebagai narasumber di Kementerian Perhubungan, di Pelindo, pokoknya di perusahaan-perusahaan pelabuhan di Indonesia gitu. Saya diminta sharing di sana. Terus kemudian saya diangkat sebagai tenaga ahli Kementerian Perhubungan gitu, yang alhamdulillah gitu, justru pandemi ini sedikit membawa berkah buat saya, dan di bulan September kemarin saya menyelesaikan proposal S3 dalam waktu 1 bulan. Ini sidangnya ya, jadi ini adalah pakar-pakar riset di Belanda,
Dan mereka sangat paham tentang Indonesia ternyata, yang saya pikir Indonesia itu cuma saya doang yang paham. Mereka punya jam terbang yang sangat tinggi untuk riset Indonesia, dan alhamdulillah tapi saya mendapatkan predikat on animus go, yaitu adalah melanjutkan PhD tanpa syarat. Jadi semua komite sepakat bahwa saya layak sebagai PhD candidate di TU Delft. Alhamdulillah, itu sekali lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya pribadi sekali lagi, tapi memang karena banyak sekali dukungan dan karena izin Allah. Tapi itulah yang akan saya berikan. Jadi saya selalu yakinkan kepada teman-teman, walaupun ini topiknya adalah pengembangan diri, tapi yakinlah bahwa sebagus-bagusnya kita berusaha, itu ada izin Allah di situ, ada kontribusi orang-orang terdekat, jangan dilupakan. Jadi nggak boleh gitu. Kita merasa bahwa ini semua karena kita sendiri, itu nggak banget lah. Dan teman-teman, kenapa kemudian ini saya bawakan dan teman-teman Patsol juga ingin sharing kepada teman-teman, karena kita nggak tahu ya kapan pandemi akan berakhir, walaupun desas-desus ada yang bertanya tapi saya sampaikan dulu. Walaupun desas-desus vaksin itu mungkin udah dikit lagi nih selesai, Indonesia mungkin akan mulai dapat vaksin nih gitu. Tapi kita nggak tahu sampai kapan pandemi. Jadi kita berpikir, oh ya udah, kita mulai pikirin mungkin karena kita nggak ada yang bisa memproyeksikan kapan ini berakhir, mungkin strategi menempuh studi di masa pandemi ini masih relevan. Jadi akan saya coba sampaikan. Nah, sampai sini dulu, silakan. Ada yang mau bertanya, raise your hand. Silakan. Pak moderator mungkin bisa dicek. Kalau ada ya, kalau ada nih, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ada yang raise your hand, kalau mau bertanya dulu, monggo. Kalau nggak kita lanjut. Ada nih Pak moderator, mungkin bisa di chat, ada tadi jam berapa di awal-awal ada yang nanya, bisa dilihat dulu Pak moderator. Atau itu nanti kita bisa masukkan ke Q&A. Nanti kalau nggak ada yang bertanya secara lisan langsung, saya akan lanjutkan dulu ya. Mungkin satu dulu. Mungkin. Oh boleh, ada. Ya silakan. Ini tadi ada dari Pak Dedin yang sudah dari awal. Terima kasih Pak Dedin sudah. Oh iya silakan Pak. Iya Pak Dedin ini tadi jam 4:30 ya. Mungkin pengen dapat jawabannya. Langsung aja mungkin singkat. Mungkin ini kesan kuliah di Belanda mungkin bisa sedikit aja mungkin di refresh lagi. Oh iya. Baik, kesan-kesan kuliah di Belanda seperti apa? Jadi memang di sini ini konteksnya ya Pak. Jadi saya selalu mengedepankan konteks ini karena sebagai saintis PhD itu saya harus, kalau misalkan membeberkan suatu fakta tuh saya harus memberitahukan konteksnya. Jadi jangan dianggap general. Jadi ini konteks ya. Konteksnya adalah satu, saya di TU Delft, itu adalah institut teknologi terbaik Belanda, dan bagaimana kesan-kesannya. Kesan-kesannya yang pertama adalah orang Belanda itu adalah orang-orang yang sangat menghargai secara umum manusia, dan dia melihat kita itu kerja itu sebagai suatu dia membedakan antara kinerja dengan personal. Jadi orang Belanda itu sangat strict. Strict tuh maksudnya kalau misalkan ini kita jelek, kerjaan kita jelek, dia akan ngomong, kerjaan lo jelek gitu. Tapi gini, siangnya dia bilang kerjaan kita jelek dan kecewa dengan kerjaan kita, sorenya itu kita bisa ketawa bareng di kantin. Maksudnya apa? Mereka tidak membawa masalah jelek atau kesel, misalkan kalau profesor saya kesel dengan kerjaan saya, dia tidak membawa itu ke ranah personal. Jadi sorenya ketawa-ketawa, biasa aja. Nah, yang jadi biasanya banyak masalah sama orang Indonesia itu baper, gitu. Kalau ngelihat kayak gitu, jadi digituin baper, dia nganggap itu personal, sehingga komunikasi dengan supervisornya itu menjadi tidak jalan. Padahal dari sisi Belandanya, loh, saya hanya menyampaikan bahwa apa yang dia iniin jelek gitu, tapi bukan berarti dia bodoh gitu, bukan berarti dia itu tidak berkapasitas, beda. Nah itu contoh aja gitu, bahwa salah satu kultur yang ada di Belanda itu seperti itu. Dan profesor saya juga bilang, seringkali kan kita sebagai orang Indonesia mungkin berpikir gini, aduh kalau saya ngasih tugas ke profesor saya, nih bagus apa enggak ya, jelek apa enggak ya, jangan-jangan jelek, misalkan gitu. Kita kasih tugas, terus kemudian nggak direspon dan lain-lain, terus kita ngerasa, Prof, ini
gimana, saya ngerasa ini jelek dan lain. Nah, profesor saya tuh kadang-kadang bilang gini, saya itu orangnya jujur, kalau saya tidak merespon berarti tugas kamu cukup. Kalau tugas kamu itu excellent, saya akan memberikan pernyataan bahwa this is really excellent, really good. Tapi kalau jelek, saya akan kasih tahu, Ari, ini jelek, kau perlu perbaiki. Nah, kalau kamu nggak dapat respon dari saya, berarti ini cukup. Itu enough. Gitu. Jadi kamu nggak usah berpikir macam-macam. Nah, itu enaknya di Belanda seperti itu. Jadi memang mereka mengatakan ya apa yang mereka rasakan. Gitu. Kurang lebih gitu, Pak, salah satunya. Mungkin ada yang nanya lagi, Mas Ari. Silakan. Pak Teguh Setiawan ya sepertinya. Silakan, bisa Pak. ini Pak, di ask to unmute. Pak Wicak, mohon dibantu. Sebentar, coba saya bantu dari sini. Di ask to unmute, boleh di unmute dulu Pak Teguh mungkin, biar bisa kita... Sudah Pak Teguh, silahkan mungkin sambil kalau sempat videonya ditampilkan supaya kita bisa kenal juga. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Teguh. Ada 2 pertanyaan Pak Ari, saya juga penyimak blog Bapak ya. Terima kasih banyak hal. Kemarin sempat buat LOA sama motivation letter, saya mengambil referensi dari tulisan Bapak begitu. Oh iya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan Pak, khususnya untuk studi di masa pandemi. Yang pertama adalah bagaimana mengatasi solusi tadi khususnya berkeluarga. Karena kondisi saya sekarang juga berkeluarga. Sekarang saya belum kuliah, Pak, masih proses mencari. Kemudian sedang bekerja gitu. Nah, bagaimana solusi Bapak tadi kan sempat istilahnya pada comfort zone ya, pada area yang nyaman ya, posisi nyaman. Di awal pandemi mengatasi itu semuanya pasti dengan anak masih di balita ya, saya lihat itu masih balita pasti sangat bisa dibilang rempong lah. Mungkin Bapak bagaimana mengatasinya. Kemudian yang kedua terkait kebutuhan data untuk penelitian. Berarti seyogianya kita sudah mempunyai relasi-relasi ya dengan instansi terkait yang mungkin datanya kita butuhkan ya Pak ya, sebelum kita melakukan studi. Itu aja Pak Ari, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Ini pertanyaannya menarik sekali. Saya akan langsung jawab saja bagaimana kemudian awal-awal kalau berkeluarga. Strategi yang saya gunakan Pak, memang berkoordinasi dengan istri, jadi memang saya pertama ngeblok suatu ruangan khusus ya, atau suatu zona khusus untuk bekerja. Jadi ketika saya bekerja, saya akan bilang ke istri, saya butuh waktu 3 jam, tolong ajak main dulu. Jadi ketika saya 3 jam itu, istri saya biasanya ngajak anak saya jalan-jalan, atau keluar, sekedar keliling rumah gitu, di luar rumah gitu ya. Dengan tidak berkerumun tentu saja, tapi setidaknya ada kegiatan yang dilakukan. Karena memang di awal kita sudah mengkomunikasikan dengan istri. Gitu. Jadi saya butuh waktu berapa jam untuk fokus, kemudian dan ketika saya diberikan waktu itu betul-betul saya gunakan semaksimal mungkin. Jadi itu yang salah satu strategi praktisnya yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan persiapan kalau misalnya khususnya S3 gitu ya. Jadi kita perlu dong punya relasi gitu. Ini tergantung dari riset apa yang Bapak ini kan, jadi kalau PhD itu ada 2 Pak skemanya. Jadi yang pertama adalah jadi biasanya kalau di Eropa itu kita profesor-profesor itu dia punya proyek penelitian, terus dia buka lowongan pekerjaan PhD gitu. Jadi kalau seperti itu kita bisa daftar ke profesor itu, biasanya koneksinya sudah disediakan oleh profesor. Gitu. Atau yang kedua itu adalah kita yang membawa proposal sendiri, kemudian kita yang ajukan ke profesor untuk membimbing kita. Nah, saya tipe yang kedua. Jadi saya membawa topik sendiri, kemudian saya menghubungi profesor yang ada di Belanda, saya presentasi ke profesor tersebut, ini loh riset yang saya mau, dan itu termasuk pertanyaan beliau ketika saya interview waktu masih di Indonesia gitu. Jadi dia tanya, kamu data gimana? Relasi data kamu siapa aja, kamu bisa support data apa aja, itu termasuk pertanyaan. Nah, sehingga jika kasusnya seperti saya, maka saya bisa menjawab, ya Pak, betul bahwa Bapak perlu setidaknya punya data yang sudah siap untuk diolah. Semakin siap, semakin baik. Daripada ketika Bapak sudah dapat, tapi ternyata mengambil data bermasalah, itu nanti bisa membuat perpecahan dengan supervisor. Gitu. Dan mungkin itu dulu
sesi tanya jawabnya mohon izin sudah setengah 12 di sini, berarti takutnya padahal kita belum masuk solusi. Iya. Jadi kita ini dulu ya Pak, mohon izin nanti bisa kontak email, saya akan buka semua, monggo di luar ini. Baik. Kelanjutannya adalah kenapa ini menjadi penting karena, nah ini saya akan membandingkan perbandingan antara di Belanda sama di Indonesia ya. Jadi begini, dulu waktu awal-awal Maret nih, Belanda, saya berangkat dari Belanda dulu. Di Belanda itu, padahal perharinya itu sekitar 100 sampai 200, kemudian sampai paling puncaknya itu adalah 2000 pada waktu itu. Tapi ketika puncaknya adalah 2000, di Belanda itu sangat strict, rekan-rekan semua. Jadi saya nggak boleh keluar rumah, saya nggak boleh ke kampus, dan lain-lain. Sehingga pada waktu itu Belanda dengan sangat berhasil, setelah bulan April itu turun, bahkan hampir nol pada saat bulan Juni dan bulan Juli, yang dimana pada saat ini adalah musim panas. Pada saat liburan musim panas dan juga sudah mulai kita merasa berhasil Belanda, mulailah dibuka lagi bangunan-bangunan untuk studi secara offline di bulan-bulan ini. Jadi pada waktu itu perpustakaan sudah mulai dibuka, terus kemudian agenda-agenda penerimaan mahasiswa baru sudah party-partinya sudah mulai dibuka lagi, boleh lagi, tapi kemudian lihatlah akibatnya gitu. Bulan Agustus, September ya, yang dimana ini adalah masa-masa kritis saya mau menyiapkan go or no go, di lockdown lagi. Jadi sampai yang tadinya paling maksimal itu 2.000 kasus per hari, bisa mencapai 10.000. Itu di sekitar bulan Oktober. Dan di bulan November awal kita betul-betul di lockdown total, dalam artian masjid-masjid itu ditutup, kampus ditutup lagi, pokoknya sebisa mungkin kita harus rapid. Dan teman-teman tahu pemerintah ketika ngelihat kan kita udah ngerasa bahwa wah hebat nih pemerintah Belanda ya. Tapi saya nggak ngebandingin ya Belanda sama Indonesia, beda konteks. Ini bisa cepet banget loh turunnya gitu ya, menukik tajam gitu. Yang tadinya 10.000 per hari sekarang tuh bisa 5.000 per hari dalam waktu 2 minggu gitu. Tapi ternyata pada saat di press conference mereka mengatakan bahwa kita belum cukup cepat menurunkan kasus ini, maka lockdown dibuat lebih strict lagi. Dan kita masih belum ada yang boleh ke sekolah gitu. Bahkan saya ujian go or no go aja tuh online gitu ya. Karena nggak boleh, karena profesor-profesor itu termasuk salah satu orang yang terindikasi rentan terhadap COVID gitu. Jadi kalau misalkan saya OTG nih, bimbingan sama profesor gitu. Kalau profesornya kena gitu, maka Belanda itu sangat concern di situ. Dia bisa loss satu profesor tuh bisa satu otak yang cemerlang tuh hilang gitu. Jadi benar-benar nggak boleh lah, lu nggak boleh ke kampus gitu. Nah, bandingin sama di Indonesia gitu. Indonesia gelombang 1 aja belum. Gitu ya. Jadi kalau ibarat kata ini Indonesia tuh masih di sininya nih. Ini masih di Belanda tuh masih di sini. Yang saya berpikir bahwa kita masih PSBB, transisi dan lain-lain, atau mungkin nanti orang akan jenuh sendiri gitu ya. Tapi kalau orang akan jenuh sendiri, yang akan kasihan itu adalah orang tua sebenarnya. Kalau di kita ini mungkin masih sehat-sehat gitu ya. OTG lah gitu. Tapi kalau kita itu tinggal serumah sama orang tua yang punya penyakit bawaan, ya, yang ada diabetes di situ, yang ada penyakit jantung di situ, yang ada penyakit asma di situ, itu yang bahaya sebenarnya. Nah, disinilah kemudian kita yang harus berhati-hati, sehingga muncul pertanyaan ya, karena bentuknya seperti ini, maka studi di masa pandemi semuanya bentuknya adalah distance learning atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sehingga pertanyaannya adalah apakah PJJ akan menjadi gaya permanen setelah ini di sekolah. Nah, kalau misalkan menjadi gaya permanen, kayak gimana strategi kita? Dan saya akan cepat aja, teman-teman. Jadi, bagaimana agar kemudian strategi kita menjadi lebih efektif untuk distance learning ini? Nah, ini saya akan memberikan suatu hal yang diajarkan oleh profesor saya ketika saya di terakhir kali saya bimbingan offline gitu. Jadi kayaknya kita mungkin akan lockdown. Dulu waktu itu China yang lagi China yang lagi emerge, Belanda belum. Kalau nanti kita lockdown, maka yang harus kamu lakukan adalah ini. Kamu bandingkan ya antara, jadi mungkin kita akan distance learning nantinya, PJJ. Kita bandingkan antara distance learning sama belajar normal.
kamu cek belajar normal kamu itu, kalau misalkan kamu belajar normal, performa kamu itu angkanya berapa? Kasih 1 sampai 100 misalnya. Oke, performanya saya mungkin 80. Sekarang kita bayangin, Ri, kalau misalkan nanti selama setahun ke depan kita itu distance learning atau PJJ, nilai kamu berapa? Itu dari awal saya udah dikasih tahu itu sama profesor saya. Dan itu bisa teman-teman terapkan. Gitu. Turun atau naik? Nah, penilaian ini bisa macam-macam. Misalnya dari sisi motivasinya, dari sisi fokusnya, dari sisi daya ingatnya kira-kira akan lebih bagus atau enggak. Dari sisi kedisiplinannya dalam belajar akan lebih bagus atau enggak. Nah, teman-teman sudah punya pengalaman selama 7 bulan. Kalau saya dulu masih mengira-ngira, Ri, kira-kira nilai kamu berapa? Nah, teman-teman sekarang bisa menilai sendiri karena udah 7 bulan ikut pandemi gitu ya. Dulu dibandingin belajar normal berapa, distance learning berapa. Apakah ada penurunan atau enggak? Gitu. Apakah nilainya turun atau enggak? Kalau misalkan di sini nilai 80, tapi ketika sejak distance learning performa belajarnya jadi 90, teman-teman nggak usah lagi ikut webinar ini, selesai. Berarti udah bagus ya. Berarti PJJ, belajar di masa pandemi, itu lebih baik daripada teman-teman belajar di sekolah. Bagus, mantap gitu. Lebih berprestasi. Tapi kalau kejadiannya adalah nilainya lebih turun, nah ini yang akan kita bahas, yaitu adalah strategi atau alat bantu yang harus kita pikirin agar apa? Agar kita setidaknya bisa kembali ke performa belajar normal yang kita sebut sebagai, sebenarnya istilahnya adalah new normal. Kenapa new normal? Karena kalau di normalnya itu kita 80 atau 90 ya, kemudian di distance learning ini kita 60, kita harus merancang strategi agar kita bisa kembali ke new normal tapi gayanya beda gitu. Ini karena saya biasa di pemerintahan ya, ngomong new normal gitu. Jadi new normal bukan berarti kita itu ya ini harus ada strateginya. Jadi bukan serta-merta kita sekolah dan belajarlah dari Belanda ketika membuka sekolah offline lagi. Itu peningkatan gelombang 2-nya itu yang tadinya 2.500 paling puncak, sekarang paling puncaknya 12.000 gara-gara dibuka semua sekat-sekat PSBB-nya. Nah, sehingga ini yang akan kita bahas, strategi atau alat bantunya gimana. Nah, sehingga teman-teman, karena saya itu beda sama teman-teman semuanya, maka yang harus dipikirkan adalah untuk aspek-aspek di masing-masing ini berapa penilaiannya. Teman-teman paling bermasalah ada di mana. Dan itulah kenapa kemudian di TU Delft sendiri itu melakukan sebuah survei atau betul-betul diukur sebenarnya mana sih yang paling bermasalah yang dirasakan oleh mahasiswa. Ini PhD ya dalam konteks saya sekali lagi, itu ada surveinya. Jadi sekolah saya tuh langsung survei, langsung kita tuh diteleponin, langsung kita tuh di email buat ngisi survei. Hei, tolong kasih tahu dengan jujur, pandemi ini memberikan dampak negatif apa ke pola belajar lo gitu. Kurang lebih. Dan kita isi, ya kan? Masalahnya ternyata ini lower productivity, motivation, inspiration, ya. Terus kemudian disruption of field research. Jadi yang tadinya dia bisa ke lapangan, jadi nggak bisa ke lapangan. Itu masalahnya. Dan lain-lain. Sehingga ini kita bisa tahu. Nah, yang saya minta kepada teman-teman. Maaf, Mas Ari, udah lewat sebenarnya nih. Mungkin bisa dipercepat aja. Ya, 1 baik. atau 2 menit ke depan. Ya, ini sudah lewat. Terima kasih pengingatnya. Nah, di sini kita bisa melakukan ya pengukuran terlebih dulu bagi diri kita sendiri. Jadi seperti apa? Nah, teman-teman sudah melakukan pengukuran belum dengan diri teman-teman sendiri? Nah, oleh karena itu saya minta kita cek lagi. Masalah setiap orang kan beda-beda nih. Silakan teman-teman menuju menti.com. Kemudian masukkan nomor ini 957 4988. Nah, kita lihat masalahnya ada di mana. Itu ya. Nanti saya akan tampilkan. Nah, ini mohon maaf waktunya juga sangat sempit, tapi akan saya coba lihat di mana sih masalah-masalah yang paling sering teman-teman hadapi. Saya akan tampilkan online sebenarnya masalah-masalah teman-teman itu di mana selama studi. Karena sekali lagi setiap orang beda konteks gitu ya. Oke, tantangan dalam studinya saya akan tampilkan, silakan diisi dan jujur aja karena ini kok anonim, jadi nggak usah khawatir. Nah, ini udah ada 1 orang. Ya, kita akan tampilkan. Nah, ini ada kata-kata fokus, motivasi. Jadi nanti yang paling sering disebut, nah ini jaringan internet. Ternyata yang bermasalah itu ada di infrastruktur, ya kan? Ada lagi.
Semangat karena nggak ada teman, jadi nggak semangat. Motivasi, ya ini bener sama. Ternyata di TU Delft juga sama, kasusnya sama. Yang tadi paling bermasalah itu motivasi, produktivitas. Nah, ini. Silakan diisi dulu. Saya minta waktu 2 menit untuk ke belakang sebentar. Tapi teman-teman bisa ngelihat nih. Ini baru 10 ya. Di sini ini ada 60 orang kira-kira. Silakan 40 orang lagi, 50 orang lagi untuk mengisi. Ya, bisa diisi juga sambil menunggu Mas Arya kembali lagi. Sampai dan untuk kita juga ada kuesioner untuk sebagai saran dan feedback ya. Feedback, saran dan masukan bagi kami. Nanti akan ada linknya di kolom chat. Bisa diklik untuk mengisi. Sudah ada di kolom chat, mungkin nanti saya akan tulis kembali. Ya, mungkin dituliskan kembali Pak Wicak. Baik. Supaya kita ada feedback dari para peserta dan mungkin ada masukan-masukan terkait materi-materi yang mungkin diharapkan bagi rekan-rekan sekalian untuk diadakan ke depannya. Udah 30, ayo. Lagi, isikan lagi. Kata-kata terus bergerak. Oke. Ya. Fokus, motivasi, jaringan internet, komunikasi. Nah, ini kita udah, tapi fokus yang paling parah kan? Kebanyakan nonton Netflix, kebanyakan rebahan di rumah, terus kebanyakan main sosmed, kebanyakan, atau mungkin ada juga yang sama keluarga. Jadi kalau misalkan kebanyakan di work from home, sama keluarga, keluarga minta tolong ini itu, atau ada anak ngajak main ya kan, nah, itu juga salah satu fokus. Oke, cool, good. Berarti kita sudah dapat ya, teman-teman. Berarti masalahnya paling umum adalah fokus. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan karena waktunya singkat saja dan keburu maghrib di sana. 5 menit semua strategi ini akan saya sampaikan. Tapi kalau misalkan memang waktunya tidak cukup, nanti slide-nya akan saya berikan, santai aja. Tapi saya minta tolong nanti setelah sesi ini berakhir, di lain kesempatan waktu kapan, teman-teman bisa berkumpul dengan peer group yang tadi, dan saling membahas kira-kira mana yang paling cocok untuk teman-teman, strategi apa yang paling cocok, misalnya gitu. Nah, sekarang misalnya nih, saya minta 5 menit, Pak Moderator, saya akan sampaikan secara kilat strategi-strategi ini, jadi mohon perhatiannya karena waktunya juga mepet. Oke, yang pertama, faktor penentu studi di masa pandemi. Ini mohon maaf saya salah tulis. Ini sebenarnya tahun 2000 nih. 2020. Jadi ini faktor penentu kesuksesan studi masa pandemi ada 2020. Jadi ada peneliti namanya Al-Khotani dan Rajkan gitu ya di paper. Tapi saya ambil 3. Jadi ada 7 faktor penentu. Tapi kalau saya boleh ringkas itu sebenarnya 3, nggak jauh-jauh. Dari karakteristik pelajarnya itu sendiri, karakteristik instruktur dan tim, dan teknologi. Dan itu semua sudah teman-teman sampaikan tadi. Ini masalah yang harus dipecahkan. Nah, kita akan masuk ke sini, pelajar sama instruktur dan tim ini ada yang namanya hubungan. Jadi, selain kita membentuk kapasitas diri, kita juga harus punya strategi bagaimana hubungan dengan pelajar, antara pelajar dengan instruktur dan tim. Tim itu maksudnya tim kerja ya, group work gitu. Teamwork gitu, kalau misalkan ada tugas kelompok. Kalau instruktur teknologi, ya ini tergantung instrukturnya ya, kita nggak bisa atur ya. Jadi instruktur dan tim ini kan orang lain. Jadi kalau bisa jadi juga kebanyakan distance learning itu nggak efektif karena instrukturnya gaptek gitu. Terus ini pelajar dan teknologi. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah ini, meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kualitas hubungan antara pelajar dengan instruktur, dan meningkatkan kualitas hubungan kita antara pelajar dengan teknologi. Itu yang akan saya sampaikan. 3 ini akan saya berikan dengan cepat. Yang pertama, strategi peningkatan kapasitas belajar. Saya hanya men-trigger saja, jangan ditelan bulat-bulat. Yang pertama, saya menggunakan do and don't do list. To-do list maksudnya adalah setiap pagi saya bangun tidur, habis sholat subuh, saya membuat to-do list, dan don't do list. Don't do list itu yang tidak boleh saya lakukan.
Jadi ada yang harus saya lakukan dan ada yang tidak boleh saya lakukan. Misalnya, nonton Netflix nggak boleh sebelum ini selesai. Contoh, itu contoh don't do list. Yang kedua, saya punya teman juang, namanya peer group, yang rutin ketemu setiap beberapa hari sekali atau beberapa bulan sekali. Yang ketiga, saya menggunakan teknik Pomodoro. Nanti akan saya jelaskan apa itu teknik Pomodoro. Yang keempat, saya biasa mendengarkan podcast untuk menjaga semangat saya. Teman-teman bisa cek di Spotify atau di podcastnya Apple. Strategi 5, saya punya mentor. Teman-teman tadi udah punya peer group. Kalau nemu ada peer group yang bersedia jadi mentor atau yang sudah bagus, silakan bisa digunakan menjadi mentor. Mentor itu yang mengarahkan. Yang pertama, saya membuat do and don't do list setiap harinya kayak gini, jadi detail. Tapi sekali lagi, tidak diwajibkan, jadi jangan ditelan bulat-bulat. Ini, jadi saya tuh tiap pagi ada yang namanya morning mindset, saya harus saya harus terapi sih, ini sebenarnya kayak terapi nulis gitu. Hari ini saya bersyukur atas apa, setiap pagi saya mau ngapain. Nanti ada jurnal sore, jadi setiap sore itu saya bersyukur saya sudah ngapain aja, jadi ada evaluasi sore hari. Oke, itu do and don't do list, kemudian semangat peer group, sekali lagi saya punya peer group, baik itu teman-teman bule, baik itu teman-teman Indonesia, teman-teman di kolega saya di UI, itu kita ketemu setiap beberapa waktu sekali, agar kita saling menyemangati. Kemudian, Pomodoro tadi saya pakai, buat teman-teman yang belum tahu Pomodoro, Pomodoro adalah blok waktu. Satu Pomodoro itu berarti 25 menit. Maksudnya apa? 25 menit hanya fokus pada belajar atau tugas penting. Jadi misalkan teman-teman hari ini ingin fokus, duduk di depan laptop, aktifkan satu Pomodoro, pasang time watch, stopwatch atau timer, 25 menit hanya fokus pada kerjaan. Nggak boleh buka handphone, nggak boleh buka internet yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Gitu. Saya punya target setiap hari 10 Pomodoro. Gitu. Yang ternyata susah, setengah mati gitu ya. Di Google Play silakan download timer namanya Tomato Timer. Nah, ini nanti teman-teman punya statistiknya nih. Berapa kali udah 10 Pomodoro gitu ya. Meningkatkan semangat, saya mendengarkan podcast. Salah satu podcast yang saya suka dengerin namanya The Brandon Show by Brandon Burchard, dipakai bahasa Inggris sih. Tapi teman-teman pakai Spotify, pasti banyak motivator-motivator Indonesia juga yang mungkin teman-teman senang dengerinnya untuk membuat semangat pagi lebih oke. Punya mentor, saya punya mentor 3, selain supervisor saya. Ya, ini adalah mentor saya di Belanda, namanya Pak Arif, dosen juga di UI, tapi kuliah di Amsterdam. Kalau ada apa-apa, saya ke beliau. Beliau yang salah satu yang mengantarkan saya juga bisa kuliah di TU Delft, membimbing saya step by step. Bagaimana lolos IELTS, bagaimana bikin surat ke profesor, bagaimana bikin proposal, itu saya pakai mentor. Jadi kalau misalkan nanya, Pak, gimana caranya? Saya punya mentor. Di mentor itu, tapi harus tahu diri yang di mentoring. Tahu dirinya adalah jika dikasih tugas, dikerjakan sebaik mungkin, jika diajak meeting, tepat waktu. Jangan sampai mentornya yang nunggu, itu namanya nggak tahu diri. Oke? Itu strategi-strategi saya untuk kapasitas pribadi. Sekarang strategi pelajar teknologi. Pertama, eksplorasi software. Semua software teknologi yang teman-teman bisa. Ini saya asumsikan semuanya infrastruktur internetnya mudah-mudahan bagus, atau setidaknya nanti ada perbaikan di Indonesia. Yang kedua, pakai blocker agar bisa lebih fokus. Ketiga, time tracking. Saya nge-track waktu yang saya gunakan di laptop saya. Itu buat apa? Googling skill. Saya belajar bagaimana menggunakan Google lebih baik. Jadi, dulu saya mencari sesuatu di Google nggak ketemu. Setelah belajar googling skill, jadi banyak ketemunya. Dan e-paper reading skill agar membaca itu jadi lebih cepat. Eksplorasi software sebagai contoh. Kalau teman-teman bingung mau kolaborasi sama teman-teman di kampus, itu bisa pakai yang namanya jamboard.google.com. Itu bisa menjadi kayak papan tulis bersama, itu bisa coret-coretan bareng kalau misalkan butuh gagasan-gagasan bareng. Kemudian pakai blocker. Ini saya menggunakan software namanya freedom.to, jadi kita add block. Jadi kalau misalkan kita buka laptop, internet, saya kasih blocker ini, maka saya nggak bisa buka situs-situs ini. Gitu. Biar fokus. Terus kemudian meningkatkan fokus, tadi saya pakai time tracker, jadi teman-teman bisa download aja software gratis di rescuetime.com, bisa dipasang di laptop, nanti di laptop itu dia akan mengecek, oke, saya dalam 2 bulan terakhir, itu login di laptop 2000 jam, bayangin aja saya menggunakan laptop 2000 jam. Total productive time-nya 1423, dia akan ngecek,
oh kamu buka Word, kamu buka PowerPoint, itu berarti saya dianggap produktif. Tapi distracting time-nya 288 jam. Oh, kamu buka YouTube, kamu buka Netflix, dan lain-lain. Jadi saya bisa tahu, oh saya nggak produktif. Teman-teman bisa ukur sendiri. Gimana? Oke, ini hasil pencarian, bisa dicari Google Syntax, pakai tanda kutip, pakai tanda minus, dan lain-lain, itu sangat membantu. Dan membaca cepat metode tunjuk jari. Jadi kalau misalkan teman-teman punya jari, kalau cara membaca cepat itu adalah jarinya ditempel di hurufnya, mata teman-teman adalah ke ujung jari, kemudian geser jarinya. Itu membaca e-paper reading skill yang lebih baik, konsentrasi. Nah, stepnya adalah awalnya seperti ini. Kalau teman-teman udah bisa baca lebih cepat, stepnya seperti ini. Kalau misalkan lebih cepat lagi, stepnya kayak gini. Jadi jari ditarik di tengah, gitu ya. Tapi butuh latihan. Tapi silakan latihan. Yang ketiga, pelajar dan instruktur dan tim. Hubungannya adalah 1, bikin rencana kerja bareng, 2, laporan rutin, 3, reminder. Ini terkait dengan supervisor atau grup tim kita. Karena saya nggak punya grup tim, saya akan memberikan contoh-contoh buat supervisor atau pembimbing. Jadi yang pertama, saya sama pembimbing saya bikin rencana bareng. Nah, sekali lagi, untungnya pembimbing saya baik, dan pembimbing saya itu aware dengan dampak COVID. Jadi dia bilang, Ri, ayo kita bikin rencana bareng, mana yang perlu kita ubah dari rencana kita yang awal kemarin. Karena sekarang kan COVID, jadi kayaknya butuh perubahan. Kamu butuh perubahan nggak? Ya Pak, ya Prof, yuk kita ubah bareng-bareng. Yang kedua, pernah saya ada dalam kondisi di mana saya terlantar, profesor saya begitu sibuk, dan saya tidak dibimbing dalam beberapa waktu yang lama. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya harus terus memberikan progress report. Jadi walaupun pembimbing saya tidak nanya, saya berikan progress report. Saya berikan progress report pada jam 1:30 pagi, waktu Belanda, dibalas sama pembimbing saya jam 2:17 pagi juga, gitu. Jadi dibalas 30 menit kemudian, gitu. Dan ternyata dia sangat amazed dengan progress report saya, dan jadi jangan tunggu pembimbing itu bisa dulu, jadi pokoknya kirim aja progress, gitu. Nanti biar pembimbing bisa ini. Dan terakhir, Ya, udah selesai, itu aja udah. Oke. Nah, Oke. Sepertinya sangat menarik banget nih. Sampai waktunya sepertinya belum cukup untuk mengakomodir semuanya. Nanti untuk materi akan di-share ya Pak ya, Mas Ari? Pak, terakhir boleh Pak, 5 menit Pak. Oh, boleh. Tapi ini udah di sini udah mau maghrib sih. Kan, siap. 5 menit terakhir Pak. Ini kita nggak usah sesi breakout, tapi teman-teman silakan kunjungi menti.com yang terakhir. Oke. Silakan karena ini ada tugas nanti dari saya tuh, teman-teman bisa bikin breakout sendiri. Jadi silakan berkumpul dengan teman-teman yang tadi peer group-nya, dibahas, siapa tahu bisa saling sharing strategi-strategi yang muncul gitu ya, strategi-strategi yang bekerja. Tapi kalau misalkan ada sekarang, kita boleh berbagi. Jadi kalau teman-teman sekarang, saya mohon di Menti, share dalam 7 bulan terakhir, itu strategi apa yang sekiranya efektif, atau yang kira-kira bisa diterapkan oleh orang lain, atau apa yang akan teman-teman lakukan gitu. Setelah dari webinar kali ini. Mungkin tadi walaupun saya agak cepat-cepat, tapi mungkin kepikiran, oh ya saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini. Silakan isi mentinya. Nanti akan kita lihat ininya, jawabannya. Jadi apa yang akan teman-teman lakukan setelah ini? Itu ya, saya akan buka di Menti. Jadi apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, strategi apa yang mungkin ingin saya terapkan, jadi bisa berjalan. Nah, itu kita lihat. Ada beberapa, ada 4. Dan ini saya bagikan karena agar bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Ya, jadi tolong silakan dilihat. Mungkin ada yang cocok buat teman-teman, bisa dijadikan plan untuk dilakukan setelah ini agar lebih baik. Menulis do and don't, ya, membaca buku apa saja dan belajar bahasa Inggris setelah ini, nice. Time blocker, nah, ini silakan dijadikan inspirasi, karena setiap orang akan berbeda cara-caranya. Nah, makanya idealnya tadi kita setelah ini adalah breakout room lagi, grup saling sharing, apa yang bekerja buat mereka, apa yang tidak bekerja, nanti kemudian di-post di sini. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi itu saja Pak Dio. Jadi sambil melihat ini, mungkin bisa ditutup atau dilanjutkan jika waktunya masih memungkinkan. Sekian, terima kasih ya.
teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan agenda kita ini bermanfaat dan jangan lupa evaluasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget untuk Mas Ari. Materinya super sekali nih. Sepertinya waktunya juga tidak cukup. Mungkin akan kita bikin sesi-sesi selanjutnya untuk materi-materi lain dengan Mas Ari ini. Untuk materinya bisa dikirimkan nomor handphone ke host di sini untuk pada peserta-peserta yang telah bergabung. Nanti kita akan kirimkan materinya lewat situ. Ada masukan juga dengan membentuk grup Telegram. Nanti akan kami pertimbangkan. Untuk sementara bisa dikirimkan nomor HP-nya ke host sebagai absensi juga, presensi bagi peserta hari ini. Nanti kami akan kirimkan materi-materinya setelah di-review oleh Mas Arinya mana materi yang akan di-share. Terima kasih. Ya, ini sudah di setting untuk di-chat ke host sebelum ditutup. Mungkin tolong dikirimkan nomor HP supaya kita bisa follow up lebih jauh. Dan nanti di akhir kita akan ada sesi foto untuk nanti mohon dinyalakan videonya untuk kita screenshot. Mungkin sambil dinyalakan aja videonya. Nanti untuk Mas Wicak dibantu untuk screenshot untuk mengambil foto per halamannya. Sambil yang lain mengisi menti yang ditugaskan oleh Mas Ari. Baik. Oke, ini saya langsung saja paralel untuk ngambil foto. Jadi biar cepat kan sudah maghrib juga untuk di Jakarta. Iya. Ya, baik. Ini ada tiga lembar. Untuk lembar pertama 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar. Sepertinya perlu ada sesi lanjutan nih Mas Ari. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab juga. Ya. Nanti kita akan cari waktu lagi dengan topik-topik yang lebih cocok lah, ya kan, dengan pandemi ini. Iya. Karena antusiasnya cukup tinggi. Iya. Saya coba ambil foto bentar untuk lembar kedua. Yang kameranya bisa dinyalakan, mau dinyalakan. Saya screenshot untuk lembar kedua. 1, 2, 3. Bentar. Satu lagi untuk lembar ketiga. Saya screenshot lagi. Siap-siap untuk nyalakan videonya. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Ya baik, terima kasih.